Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Afinatus Sakinah, NIM 211240040, kelas PGMI 3B. Tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum MI atau SD dan pembelajaran abad 21 dengan judul Macam-macam konsep kurikulum. Macam-macam konsep kurikulum itu ada 4. Yang pertama, kurikulum akademik. Yang kedua, kurikulum humanistik. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang keempat, ada kurikulum teknologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kurikulum akademik. Konsep kurikulum ini berpusat pada pengetahuan yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa dengan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Model kurikulum ini menonjolkan isi atau materi pengajaran dalam pendidikan. Tujuan konsep ini adalah melatih siswa untuk menuangkan ide-ide dan juga proses penelitian dengan menjadikan para siswa berpengetahuan di dalam berbagai disiplin ilmu. Para siswa diharapkan memiliki konsep-konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas. Ciri-ciri kurikulum akademik yang pertama ada correlated curriculum. Salah satu bentuk kurikulum yang menggabungkan antara satu pelajaran dengan pelajaran lain sehingga pembahasannya akan lebih luas. Yang kedua ada concentrated curriculum. Concentrated curriculum adalah pola organisasi yang terdiri dari bahan pelajaran yang tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dan berbagai pelajaran disiplin ilmu. Yang ketiga ada integrated curriculum. Salah satu jenis kurikulum yang lebih banyak untuk melakukan kerja kelompok, masyarakat dan lingkungan menjadi sumber media pembelajaran. Perbedaan individu anak sangat diperhatikan dan mengikut sertakan para siswa dalam membuat perencanaan pembelajaran. Yang kedua ada kurikulum humanistik. Sesuai dengan namanya, humanistik itu sesuatu yang lebih bersifat kemanusiaan. Kurikulum humanistik ini sangat menekankan pada pengembangan potensi-potensi yang ada pada masing-masing individu anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, konsep ini dimaksudkan untuk mendidik anak sesuai dengan hakikat kemanusiaan. Kurikulum ini berpusat pada siswa atau student-centered dan mengutamakan perkembangan efektif siswa sebagai persyaratan dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Kurikulum ini berfungsi menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi murid. Tujuannya sebagai proses perkembangan pribadi yang dinamis diarahkan pada pertumbuhan, integritas, kepribadian, sikap, emosi atau perasaan, dan sebagainya. Para pendidik humanistik yakin bahwa kesejahteraan mental dan emosional siswa harus dipandang sentral dalam kurikulum agar belajar ini memberi hasil yang maksimal. Ciri-ciri kurikulum humanistik yang pertama ada fungsi. Menurut kurikulum ini, fungsinya menyediakan pengalaman-pengalaman yang ada bagi setiap anak didik untuk membantu memperlancar dan perkembangan pribadi anak didik. Yang kedua ada tujuan. Menurut konsep ini, tujuan pendidikan adalah mengoptimalkan pertumbuhan potensi dan tercapainya keseimbangan perkembangan seluruh aspek kepribadian, baik secara kognitif, estetika, moral, bahkan spiritual. Yang ketiga ada materi. Materi kurikulum ini harus mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh. Yang keempat ada pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam bentuk pemberian pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi kurikulum ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Sasaran kurikulum ini adalah perkembangan siswa supaya menjadi manusia yang terbuka dan juga mandiri. Yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembekalan anak didik untuk dapat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan di masyarakat. Sesuai dengan namanya, rekonstruksi sosial berarti membangun kembali kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Kurikulum sebagai rekonstruksi sosial mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan individu. Pendidikan dianggap sebagai bahan yang konstruktif untuk memperbaiki masyarakat dan membina masa depan yang lebih baik.
Kurikulum ini memfokuskan pada masalah-masalah penting yang dihadapi dalam masyarakat, seperti ledakan penduduk, kemiskinan, kemajuan teknologi, keadilan sosial, dan lain-lain. Ciri-ciri kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama ada tujuan, menghadapkan para siswa pada berbagai persoalan yang ada pada masyarakat. Yang kedua ada isi kurikulum, berupa persoalan-persoalan sosial yang nyata dan urgen. Yang ketiga ada pola kegiatan, kerjasama antar guru dan juga siswa. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara bersamaan, siswa juga dapat berpartisipasi. Yang keempat ada kurikulum teknologi. Kurikulum ini lebih menonjolkan aspek pemanfaatan teknologi dalam pembelajarannya dengan dua bentuk penggunaan teknologi yaitu software dan juga hardware. Tujuan kurikulum teknologis ditekankan kepada pencapaian perubahan tingkah laku yang dapat diukur. Teknologi dalam perspektif kurikulum difokuskan kepada efektivitas program, metode, dan bahan-bahan yang dianggap dapat mencapai tujuan. Perspektif teknologi telah banyak dimanfaatkan pada berbagai konteks, misalnya pada program pelatihan di lapangan industri dan juga militer. Ciri-ciri kurikulum teknologi. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya lebih diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Yang kedua ada metode. Metodenya pengajaran bersifat individual. Setiap siswa akan menghadapi berbagai tugas yang harus diselesaikan dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang ketiga ada organisasi bahan ajar. Banyak yang diambil dari disiplin ilmu yang telah mengalami modifikasi sehingga mampu mendukung penguasaan sesuatu kompetensi. Yang keempat atau yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasinya dilakukan setiap saat, akhir pelajaran ataupun akhir semester. Umumnya berbentuk teks objektif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.